Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita berharap semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema memperbanyak doa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Tentu dalam berdoa ini sesuai dengan perintah Allah perintah di dalam Al-Quran ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu. Ini adalah sebuah perintah. Mari kita awali kajian kita dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55, surat 7 ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sadaqallah. Di dalam tafsir
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini mengandung etika dalam berdoa. Berdoa adalah munajat, permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Munajat antara hamba dengan Robnya untuk menyampaikan suatu permohonan agar Allah berkenan mengabulkannya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dengan penuh kerendahan hati. Tadoru, rendah hati, tadoru. Handap asor, cek Sunda namanya. Nah, itu. Handap asor. DP-DP. Dengan penuh kerendahan hati, dengan betul-betul khusyuk dan berserah diri. Kemudian berdoa itu disampaikan dengan suara lunak, wahufiyah, dengan suara yang lembut. Atau dalam ayat yang lain disebut dengan suara yang lirih. Lembut, ya, suara lunak dan lembut yang keluar dari hati sanubari yang bersih. Sebaliknya ketika berdoa dengan suara yang keras, itu menghilangkan kekhusyuan dan mungkin menjurus kepada riya dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dan dapat mengakibatkan doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tidak harus dengan suara yang keras. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, terdengarlah orang-orang membaca takbir dengan suara yang keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah dirimu, jangan bersuara keras, kata Nabi, karena kamu tidak menyeru yang peka dan tidak menyeru yang jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi dekat dan Dia selalu berserta kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi bersuara keras dalam berdoa bisa mengganggu orang. Lebih-lebih orang yang sedang beribadah, yang sedang sholat. Baik dalam masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain. Kecuali yang dibolehkan dengan suara keras. Seperti talbiyah dalam musim haji dan membaca takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa dengan suara lembut. Allah memuji, ya, Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa dengan lembut. Sebagaimana Allah firmankan, ya, dalam surat Maryam surat 19 ayat ketiga. Surat 19 ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 2 dan 3. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria
Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق Sadaqallahul الله azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Sadaqallah. Ya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Nabi Zakaria, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini menandakan bahwa dalam berdoa pun ada adab-adabnya. Jadi dalam prakteknya upami aya anu ngadoa bari gogorowokan, ya Allah qabul. Jadi kata Nabi, sayangilah dirimu, jangan bersuara keras karena kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan yang jauh. Allah itu ya, sesungguhnya kamu menyeru Allah yang Maha mendengar lagi dekat dan dia selalu bersamamu. Sehingga ketika Nabi memimpin doa ya di hadapan para sahabat ya, ketika setelah selesai sholat atau doa khusus ya, maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat bahwa kadang cenah suara Nabi itu terdengar, kadang tidak. Ya, berarti lepan maksudnya, ya Allah, ka kuping gitu, lirih teh nya. Nah, lirih teh. Jadi sakapeung ka kuping, doa nanti sakapeung gitu. Nah, itu. Itulah maksud daripada Al-Qur'an surat Al-A'raf tadi ayat 55, kemudian dilengkapi dengan Quran surat 19 ayat 3 ini, bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Kemudian innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya dilarang melampaui batas dalam segala hal, termasuk berdoa. Tiap-tiap sesuatu itu sudah ditentukan batasnya yang harus diperhatikan. Jangan sampai dilampaui. Bersuara keras dan berlebih-lebihan dalam berdoa termasuk melampaui batas. Gogorowokan ngadoa teh nya. Nah, jika nu aral gitu. Ya Allah. Berjamaah dulu berjamaah. Ya. Yaitu Nabi mencontohkan ketika berjamaah pun berdoa teh kadang terdengar, kadang tidak, cerita para sahabat. Gitu. Lirih teh ya. Gitu. Jadi ada batas. Meminta sesuatu yang mustahil adanya menurut syara ataupun akal, itu seperti seseorang meminta agar dia menjadi kaya tetapi tidak mau berusaha, atau seseorang menginginkan agar dosanya diampuni tetapi dia masih terus bergelimang berbuat dosa dan lain-lain. Berdoa seperti itu namanya ingin mengubah sunatullah yang mustahil terjadi.
ongkoh minta hampura. Tapi pegawaian dosa. Itu teh melampaui batas. Ongkoh hayang beunghar tapi itu ari usaha henteu gitu. Rek beunghar di mana? Da kudu aya syariatna. Nah, seperti itu. Jadi berdoa seperti itu namanya ingin mengubah sunatullah yang mustahil terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat 35:43. Surat Fatir surat 35 ayat 43. Jadi mengubah sunatullah yang mustahil terjadi. Surat 35 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Sadaqallah. Ya. Jadi berdoa seperti itu namanya ingin mengubah sunatullah yang mustahil terjadi. Maksudnya dalam ayat ini, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, maka rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Sunatullah. Maka tiadalah yang mereka nanti-nanti melainkan berlakunya sunatullah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Yang dimaksud dengan sunnah orang-orang yang terdahulu ialah turunnya siksa kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Maksudnya apa? Mau bisa sunatullah nak itu. Jadi sunatullah nak. Jadi ayat-ayat sunatullah. Maksudnya sunatullah teh Allah sudah menetapkan. Ketika kita berusaha maka ada hasil gitu lah. Itu sunatullah. Ya lamun teu usaha rek hasil di mana gitu kan. Gitu.
Jadi ada sunatullah. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunatullah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunat Allah itu. Mau menyimpang dan memang gitu, itu sunatullah. Nah, ada sunatullah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, kata sunatullah. Nah, sehingga pengertian ketika berdoa meminta sesuatu yang mustahil adanya menurut syariat ataupun akal, yaitu seperti seseorang meminta agar dia menjadi kaya raya tetapi tidak mau berusaha. Eta teh mau kejadian da sunatullah. Nah, ketika ingin kayanya usaha tuh. Gitu. Nya usahana termasuk akal. Tidak menurut syariat, tidak menurut syarat. Atau seseorang menginginkan agar dosa-dosanya diampuni, tetapi dia masih terus bergelimang berbuat dosa. Hayang dihampura, tapi cicingna di tempat-tempat dosa hungkul. Jeung manehna migawe dosa. Ya Allah, ampunilah. Gitunya. Bari jeung keur posisi aya di tempat gitunya. Judi we, geus judi teh minta hampura deui. Gitu. Eta sunatullahna nya moal, cenah moal bisa ngarobah. Mata la yughayyiru nya. Hatta Allah tidak akan merubah hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Kecuali ngarobah diri. Da geus aya sunatullah nah kitu. Satu lagi ayatnya. Jadi berdoa itu dihadapkan kepada selain Allah atau dengan memakai perantara wasilah orang yang sudah mati. Sekali lagi, berdoa dihadapan kepada selain Allah atau dengan memakai perantara atau wasilah orang yang sudah mati adalah melampaui batas yang sangat tercela. Berdoa itu hanya dihadapkan kepada Allah, tidak boleh menyimpang kepada yang lain. Nah, gitulah. Contoh, sebenarnya dalam surat 17 ayat 56-57 surat Al-Isra. Surat 17 ayat 56-57. 17 Bani Israil ayatnya 56-57. 56-57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dirimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Shadaqallah. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan, kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah wasilah untukku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa wasilah itu? Apakah wasilah itu? Rasulullah SAW menjawab, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Jadi sekali lagi, dalam berdoa di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka sendiri mencari wasilah, jalan, wasilah. Berarti wasilah itu jalan. Jadi anu nepikeun wasilah teh. Ya. Perantara atanapi naon cukang teh? Jembatan. Dijembatani. Itu wasilah. Tapi dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Mardaweh tadi bahwa
Rasul bersabda, mintalah kepada Allah wasilah untukku. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasul menjawab, dekat dengan Allah. Wasilah teh. Jalmi-jalmi nu dekat ke Allah. Itu pun mintalah wasilah kepada orang yang masih hidup. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, kemudian terjadi masa kepemimpinannya itu terjadi kemarau panjang. Sehingga Umar bin Khattab kan sepeninggal Rasul tuh jadi khalifah teh kan. Sehingga Umar bin Khattab menuntun paman Rasul yaitu Al-Abbas. Nah, ketika berdoa maka diangkatlah tangan Al-Abbas ini gitu ya, oleh Umar bin Khattab teh. Sehingga Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, dulu aku memohon kepadamu dengan wasilah nabimu, Nabi Muhammad. Nah, sekarang oleh karena Nabi Muhammad tidak ada, maka aku berwasilah kepada paman nabimu. Nah, Al-Abbas, waktu itu ada Al-Abbas. Nah, Rasulullah membacakan Quran surat 1757 ini. Kemudian Rasulullah membaca ayat, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi panginten upami disundakeun make urang teh upami nyuhunkeun wasilah kanu pupus sidik anjeunna ge nuju itunya. Nah, gitu. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Anjeunna oge nuju milarian jalan wasilah cukang. Itu. Maka ya kita pun demikian. Jadi selama kita memohon kepada Allah dengan perantaraan orang yang hidup, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang nyuhunkeun mangduakeun gitulah. Dorong doa, itu wasilah. Pidoana we gitu nya, wasilah. Pidoana kan suka ngelantaranana gitu. Mangduakeun. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka
sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyeru hambanya agar berdoa kepadanya. Serta dia berjanji akan memperkenankannya. Nah, tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintah-perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa, antara lain di mana kita berdoanya salasatun la tarodda da'watuhum. Tiga macam orang yang tidak ditolak doanya. Tiga macam orang yang tidak ditolak doanya, yaitu nantilah kita setelah sholat Isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Tadi tiga macam orang tidak ditolak doanya, yaitu yang pertama imam yang adil. Salasatun la taruddu da'watuhum al-imamul adil. Imam yang adil. Yang kedua, was-shaim hatta yaftiro. Orang yang sedang saum hingga ia berbuka. Yang ketiga, al-mazlum. Orang yang terdolimi, teraniaya. Hadis riwayat Muslim. Imam yang adil, orang yang sedang saum hingga ia berbuka, dan doa orang yang teraniaya, yang terdolimi. Janten upami ninggalkan ayat ieu mah kusaum gitu nya ijabah doa. Mata kunaon nya cenah aya maksad rek dipuasaan. Heuh maksudna mah eta keur puasa teh ngadoa diijabah itu. Nah, lain masalah di puasaanana gitu. Tapi diijabah doa teh nalika saum. Saum teh diijabah doa gitu. Jadi sanes saumna. Tapi ijabah doa nak nuju saum gitu. Tak cenah budak teh bantangul rek di puasaan tah cenah budak teh. Ya. Gitu kan ya. Emang benar ketika kita berprasangka baik kepada Allah, aku beserta prasangka hambaku. Ari nu abdi yakin, sim abdi yakin ari anu kiat husnudona ka Allah mah husnudon teh berbaik sangka. Ya, maka ketika dia saum aya maksad saum. Maksudnya saum dirinya nya bade saum Senin, bade saum Kamis. Nah, ketika ngadoa, tapi saum Daud anu patri itu mah saum Daud mah. Oh, ngeliat sadinten. Berarti peluang untuk diijabah doanya dekat. Itu besar gitu nya. Peluangnya besar. Margi kan anjingna saum, anjingna henteu, anjingna saum, anjingna henteu. Oh. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu, senantiasa yastajiba lil abdi
senantiasa diterima, diijabah permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau hal-hal yang memutuskan hubungan silaturahmi, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Makbul, makbul, ijabah, ijabah. Nah, kayak terkedah di gitu-gitu. Selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Sekali lagi, senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan. Karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi. Maksudnya mah gitu. Jadi tong hayang gawat-gawat diijabah, ketika merasa teu diijabah wae eureun ngadoana teh ta eta. Ustaz itu. Cenah. Udang peuting mah udang peuting cenah kan. Tapi anger we diijabah henteu hoream. Jadi putus asa. Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha mengetahui dan mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta pun dia berbuat sekehendaknya. Sehingga manusia tidak perlu berdoa, cenah. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Rasulullah. Ada Allah ge apaleun. Apaan aya perintahna tadi? Ud'uni astajib lakum. Terus dina ayat pertama ketika tadi mukadimah pembukaan surat 755 tadi. Ud'u rabbakum. Itu kan perintah. Sedangkan teu kudu ngadoa ada Allah ge apaleun. Apaan aya perintahna? Jadi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Rasul. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. Satu, tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Yang kedua, tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya. Tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang baik bagi pemohon. Baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hambanya harus memenuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahmi dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Jadi kalau seorang berkata, ya Tuhanku berikanlah kepadaku 1.000 rupiah tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia seorang yang jahil, bodoh. Gusti Wio 1.000 soek oge ku abdi disolesayan cangringan. Aya nu ngadoa kitu teh nya. Wio soek oge.
Kok abdi disolasian? Iya, soek oge. Lalawodeh doa. Lalawodeh doa teh. Maka ya tanpa melakukan usaha maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang jahil. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak sesuai atau tidak disertai usaha yang wajar. Jadi doa teh jeung ikhtiarna. Diikhtiaran. Kita perhatikan kembali Quran surat 40 60. Gofir atau mukmin. Gofir atau al-mu'min. Ayat 2 nama. Surat al-mu'min atau surat Gofir. Yang penting surat 40 we. Ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam tafsir ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya. Jika mereka berdoa, niscaya dia akan memperkenankan doa itu, mengabulkan doa itu. Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan Mujahid mengartikan ayat ini, Tuhan kamu berfirman, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan pahala. Ibnu Abbasnya menafsirkannya seperti itu. Ud'uni, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kamu pahala. Menurut mereka, di dalam Al-Quran, perkataan doa bisa pula diartikan dengan ibadah. Contoh di dalam surat An-Nisa, surat 4, 117. Nah, contoh nate, mangga dibuka deui. Surat 4 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yad'una min dunihi illa inasa illa inasa illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Sadaqallah. Jadi arti yad'u kan mereka menyeru. Yad'u mereka meminta, yad'u mereka beribadah, menyembah. Karena di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya pengertian anak sebenarnya. Jadi di surat 40 teh wa qala rabbukum ud'uni, beribadahlah kepadaku, istajib lakum, maka aku akan memberikan pahala. Sama pendapat tafsir Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak kan gitu. Jadi para sahabat nu sanesna. Nah, sehingga redaksi anu terasna barang siapa yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan hina-dina. Nah, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa doa di dalam ayat ini berarti permohonan, permintaan. Nah, sebenarnya doa dan ibadah itu adalah sama dari sisi bahasa. Hanya yang pertama berarti khusus, sedangkan yang kedua berarti umum. Doa adalah salah satu bentuk atau cara dari ibadah. Hal ini berdasarkan hadis ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul ibadah afdalu faqala du'a al mar'i li nafsihi rahul Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, ibadah manakah yang paling utama? Beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya. Doa seseorang untuk dirinya, ngadoakeun ke diri. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, maka doa dalam ayat ini dapat diartikan dengan ibadah. Hal ini dikuatkan oleh lanjutan ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, gak mau dia akan masuk, dia gak mau beribadah, maka dia akan masuk ke neraka yang hina dina. Artinya ayat ini merupakan peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang enggan beribadah. Ayat ini juga merupakan pernyataan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, menghambalah kepadaku, selalu beribadahlah dan berdoa kepadaku. Aku akan menerima ibadah dan doa yang kamu lakukan dengan ikhlas, memperkenankan permohonanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi intinya di bulan
Sya'ban ini menjelang Ramadan, maka perbanyaklah doa. Ya, kenapa harus diperbanyak doa? Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan bahwa pada bulan Sya'ban ini perbanyaklah doa, kata Nabi. Di antara perintah banyak doa, ya, doa apa? Ya, di antaranya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Atau ada doa yang masyhur, yang terkenal, ya, doa sebagaimana doa ini yang diucapkan oleh para sahabat generasi awal, yakni doa Allahumma salimni fi Ramadan li Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Wa salim li Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Kemudian wa tusallimhu minni wa tusallimhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Sekali lagi, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi ya mudah-mudahan ini di beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, karena sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, mana mungkin dia akan menyiram di bulan Sya'ban. Dan mana mungkin dia akan panen di bulan Ramadan. Ada temlak kahadean mah. Ya, mudah-mudahan kita maksimalkan ya doa-doa kita di malam-malam Sya'ban ini dan memperbanyak saum ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata di dalam ibadah saum itu terdapat doa ijabah. Semoga ya apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.